Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martinengsi dari kelas 2B TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kimia klinik. Yang pertama, tes acid fosfatase guna pemeriksaan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip kerja: asam fosfatase menguraikan disodium penil fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antiviren dalam larutan alkali dan peroksidasi. Guinomera oleh potasium perichinadi. Aktivitas asam fosfatase atau ACP dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbans pada panjang gelombang 5-20 nm nanometer. Metodenya kolorimetri, reagen acid fosfatase dan alat mikropipet tip Vortex, tabung reaksi 5 mili, water bath, spektrofotometer. Nilai normalnya 0 sampai 0,8 UL mikroliter. Yang kedua, tes alkali fosfatase. Guna pemeriksaan tes alkali fosfatase, tes yang mengukur jumlah enzim alkali fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsip kerja: P-nitrofenilfosfatase plus H2O ALV fosfatase plus P-nitrophens. Metodenya kinetik, fotometri tes dan reagen monoreagen ALP. Sampel serum standar dan alatnya mikropipet, tip beker gelas, tabung reaksi dan spektrofotometer. Nilai normalnya itu dewasa 120 UL. Yang ketiga, tes kolesterol guna pemeriksaan mendeteksi tinggi rendahnya kolesterol untuk menunjang adanya penyakit jantung. Prinsip kerja tes kolesterol yaitu kolesterol bebas dan esterifikasi berasal dari sampel dengan cara reaksi berpasangan yang diuraikan di sebuah kompleks berwarna yang dapat diukur dengan spektrofotometri. Metodenya CHOD dan PAP. Reagen kolesterol, alat kupet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer, dan nilai normalnya yaitu dibolehkan lebih kecil 200 mg/dl. Yang keempat itu tes trigliserida dengan kegunaan pemeriksaannya untuk membantu kadar lemak yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke. Prinsip kerja trigliserida akan
hidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya. Menggunakan spektrofotometer, metodenya adalah metode enzimatis kolorimetri GPO dan PAP, gliserol peroksidase fosfat acid. Reagennya yaitu reagen trigliserida. Alatnya mikropipet, tip dan sentrifuge. Spektrometer. Nilai normalnya yaitu nilai normal lebih kecil 150 mg per dl. Yang kelima yaitu tes HDL atau high density lipoprotein. Guna pemeriksaan tes HDL yaitu untuk membantu membuang lemak dari dalam tubuh dengan cara mengikat lemak pada aliran darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan. Semakin tinggi tingkat HDL, maka semakin rendah resiko seseorang terkena penyakit jantung. Prinsip kerjanya yaitu mengangkut kolesterol baik yang bertindak sebagai vacuum cleaner untuk membuang kelebihan kolesterol pada pembuluh darah arteri kembali ke hati. HDL kolesterol juga mengangkut kolesterol ekstra dari sel dan jaringan, kemudian dibawa kembali ke dalam hati. Metodenya yaitu metode CHOD atau PAP. Reagennya yaitu reagen HDL dan alatnya kupet, mikropipet, tip, sentrifuge dan spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu kecil 40 mg per dl. Yang keenam yaitu tes LDL, low density lipoprotein. Guna pemeriksaannya yaitu mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor resiko penyakit jantung koroner, dan membantu terapi menurun lipid. Prinsip kerjanya yaitu LDL diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik sesudah sentrifugasi HDL, dan PLDL tetap berada dalam supernat dan dapat ditentukan dengan enzimatik. Metodenya yaitu metode direct dan indirect. Reagennya yaitu reagen LDL dan alat kupet, mikropipet, tip, sentrifuge dan spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu kecil 100 mg per dl. Yang keenam yaitu ada tes SGOT. Guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerjanya yaitu SGOT mengkatalisis transaminase dari
aspartase dan alpha ketoglutarat membentuk L-glumate dan oksalat. Metode dari SGOT yaitu metode kinetik enzimatik sesuai dengan IFCC. Reagennya yaitu memakai reagen SGOT 1 dan 2. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu nilai normal laki-laki 0 sampai 37 U per L dan perempuan 0 sampai dengan 31 U per L. Yang keenam yaitu tes SGPT. Tes SGPT guna pemeriksaannya yaitu untuk memeriksa kerusakan hati dengan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja SGPT yaitu SGPT mengkatalisis transaminase dari L-alanin dan alpha ketoglutarat membentuk L-glutamate dan virupat. Metodenya SGPT yaitu metode kinetik enzimatik sesuai dengan IFCC. Reagen yang digunakan yaitu reagen SGPT 1 dan 2. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu laki-laki 0 sampai 50 U per L dan perempuan 0,35 U per L. Yang ketujuh yaitu ada tes bilirubin total. Yang guna pemeriksaannya yaitu untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah, bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah, anemia hemolitik. Prinsip kerjanya yaitu ada bilirubin bereaksi dengan DSA atau diazotiazet sulfanilic acid dan membantu senyawa azo yang berwarna merah. Metode yang digunakan yaitu metode Jędrzyk Rop dan reagennya yaitu memakai reagen bilirubin 1 dan 2 dan 3, asam sulfanilitik, asam hidroklorid, cafeine, natrium benzoat, dan alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Dan nilai normalnya untuk bayi baru lahir itu 1 sampai 1,2 UL per anak. Dan anak-anak 0,2 sampai 0,8 UL. Dewasa 0,1 sampai 1,2 UL. Yang ke-8 yaitu ada tes bilirubin direct guna pemeriksaannya yaitu untuk mengukur jumlah bilirubin direct di dalam darah. Dari hasil pemeriksaan ini akan diketahui kemungkinan lokasi terjadinya kegangguan dalam kondisi normal alias tidak ada kelainan, atau bilirubin direct sebenarnya hampir tidak pernah ditemukan dalam darah.
Prinsip kerjanya yaitu dihadapkan pada bentuk diasinotisasi 2/4 diklorinilin, menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metodenya menggunakan metode Jędrowski-Grob dan reagennya yaitu ada reagen 1, 2, dan 3. Asam sulfanilik, asam hidroklorik. Alat yang digunakan yaitu ada kupet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer, dan nilai normalnya yaitu 0,25 mg/dl. Yang ke-9, tes bilirubin indirect. Guna pemeriksaan dari tes bilirubin indirect yaitu untuk mengetahui secara pasti kadar bilirubin di dalam darah. Prinsip kerjanya yaitu bilirubin indirect atau sama dengan bilirubin total dan bilirubin direct. Metode yang digunakan yaitu memakai metode Jędrowski-Grob. Untuk nilai normalnya yaitu 0,1 sampai dengan 1,0 mg/dl. Yang ke-10, tes asam urat. Guna pemeriksaan dari tes asam urat yaitu untuk mendeteksi tingginya asam urat dalam darah untuk menunjang diagnosis GOT. Dan prinsip kerja dari tes asam urat itu yaitu asam urat dioksidasi menjadi alantoin oleh urace. Hasil reaksi hidrogen peroksidasi dengan 4 amino antivirin dan 2/4 dan 6 tribromo 3 hidroksi benzoid acid atau TBHBA menjadi quinonemin. Metode pemeriksaannya yaitu uricase PAP, dan reagen yang digunakan yaitu reagen asam urat, lab test. Alat yang digunakan yaitu alat kupet, mikropipet, tip sentrifuge, spektrofotometer. Nilai normalnya ya untuk laki-laki 4 sampai 8,5 mg/dl. Untuk perempuan 2,7 sampai dengan 7,3 mg/dl. Tes protein total. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui kadar total protein yaitu albumin dan globulin. Prinsip kerjanya yaitu ion Cu bereaksi dengan protein dalam larutan alkali membentuk suatu kompleks berwarna ungu. Absorbans dari kompleks warna ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Metode pemeriksaan yang digunakan yaitu biuret, dan reagennya protein total, dan alat kupet, mikropipet, tip sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal yaitu 6,6 sampai 8,7 gr/dl. Selanjutnya yaitu tes ureum. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui hasil akhir metabolisme protein yang juga dibuang melalui ginjal. Prinsip kerja tes ureum yaitu urea hidrolisis oleh urease
menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode pemeriksaan yang digunakan yaitu metode kolorimetri. Reagennya yaitu ureum atau lab test. Alat yang digunakannya yaitu kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer. Nilai normal yaitu 5 sampai dengan 25 mg per dl. Selanjutnya ada tes kreatinin. Guna pemeriksaan dari tes kreatinin itu untuk mengetahui fungsi ginjal dan prinsip kerjanya. Kreatinin dalam alkali akan membentuk konflik warna merah oranye bila bereaksi dengan asam pikrat. Metode pemeriksaan Lafave reaction. Reagennya yaitu kreatinin atau biosistem. Alat yang digunakan kupet, mikropipet, tip, dan centrifuge, spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu untuk laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl. Untuk perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Selanjutnya ada tes gamma GT. Guna pemeriksaan dari tes gamma GT untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoseluler, dan prinsip kerjanya yaitu mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke akseptor seperti gliserolisin. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang diukur pada panjang gelombang 405 nm. Metode pemeriksaannya yaitu Sezats atau Persich. Reagennya yaitu GGT. Alat yang digunakan yaitu kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer. Nilai normalnya yaitu untuk laki-laki kecil 55 U per dl. Untuk perempuan kecil 38 U per L. Selanjutnya ada tes lastate dehydrogenase. Guna pemeriksaannya untuk mengetahui kerusakan jaringan, dan prinsip kerjanya yaitu metode pemeriksaan kinetik UV. Reagen fosfatase buffer dan virufat NADH. Alat yang digunakan rak, tabung reaksi, pipet, dan volumetrik. Nilai normal yaitu 110 sampai 210 U per dl. Dan selanjutnya ada albumin. Guna pemeriksaan dari albumin untuk mendeteksi gangguan pada organ hati atau ginjal. Prinsip kerja dari albumin yaitu dengan adanya BCG atau bromocresol greni pada pH yang sedikit asam. Serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Metode pemeriksaan BCG atau bromocresol green yaitu untuk reagennya yaitu albumin. Alatnya kupet, mikropipet, tip, centrifuge, spektrofotometer. Nilai normal 3 sampai 4,5
4,59%. Selanjutnya ada tes globulin. Guna pemeriksaan dari tes globulin yaitu untuk pemantauan resiko penyakit hati dan ginjal. Prinsip kerja dari tes globulin. Metode pemeriksaan BGC. Reagen yang digunakan dari tes globulin itu yaitu globulin. Alat yang digunakan kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal yang digunakan 2,8 sampai 3,2 G per dl. Selanjutnya ada tes glukosa darah. Guna pemeriksaan dari tes glukosa darah untuk mengetahui kadar gula pada darah dan prinsip kerjanya yaitu glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 4 aminotrifirens dengan indikator fenol dikatalisis dengan POD atau membentuk guinonemin dan air. Metode pemeriksaan GOD PAP. Reagen yang digunakan yaitu glukosa. Alatnya kupet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal yang digunakan yaitu nilai normal glukosa sewaktu kecil dari 180 mg per dl. Glukosa puasa